Ngeri, nasib AHY nggak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Nasdem beri serangan telak. Usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberi keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketua umumnya itu tidak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya. Okelah, AHY sempurna di mata kader Partai Demokrat, tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, PKS dan Nasdem, AHY tidak memiliki kelebihan apa-apa. Sebagai contoh, ia tidak memiliki rekam jejak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara pangkatnya bukan jenderal, tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI kalah. Jadi ketua umum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam, yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai, sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain. Di samping itu, di bawah komando AHY, kader Partai Demokrat yang korupsi tetap saja banyak. Mulai dari Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mambramo Tengah Riki Hampanggawa, hingga yang paling heboh Gubernur Papua Lukas NMB. Si Lukas ini sebelum ditangkap KPK melakukan manuver yang berbahaya, yakni mengumpulkan massa bawa senjata panah untuk berjaga di rumahnya agar KPK tidak berani menangkapnya, hingga penangkapan terhadap dirinya tersebut terpaksa ditunda. Untung KPK, Polda Papua dan BIN rada cerdas. Yang diintai justru bukan rumah Lukas, melainkan warung makan tempat anak buah Lukas bisa memesan nasi bungkus untuk makan para penjaga rumahnya tersebut. Dari jumlah nasi bungkus yang dipesan itu, cukup untuk mengetahui berapa orang yang masih berjaga di rumah Lukas, hingga diketahui semakin hari semakin sedikit. Ketika penjagaan sudah mulai longgar, mantan orang nomor 1 di Papua itu pun akhirnya diciduk KPK tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Secara tidak langsung, jelas ulahnya itu telah merusak citra Partai Demokrat yang sebelumnya memang sudah rusak. Ini juga yang bikin buruk nama AHY di mata Surya Paloh dan Ahmad Sayhu. Kader Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak pada hal korupsi. Hanya saja, sejelek-jeleknya Partai Demokrat, jika partai anggota koalisi perubahan tidak bertambah, posisi partai berlambang bilang Mercy itu tetap saja penting. Tanpa partai tersebut, Anies tidak bisa nyapres karena perolehan suara Nasdem dan PKS sedikit, sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat, bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi tidak mau mengusung AHY jadi cawapres. Tidak menunggu waktu lama, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun langsung menyebarkan ancaman. Loyalis AHY itu mengatakan, elektabilitas Partai Demokrat saat ini turun karena Anies tidak kunjung punya cawapres. Atau dengan kata lain, penyebab elektabilitas Partai Demokrat turun karena koalisi perubahan tidak segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapres Anies. Andi Arief pun memberi peringatan kepada Nasdem dan PKS, kalau sampai bulan Juni 2023 pasangan Anies AHY tidak kunjung dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan memikirkan jalan lain untuk menghadapi Pilpres 2024 yang persaingannya amat ketat. Atau dengan kata lain, kalau AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Karena memang Partai Demokrat juga menjalin komunikasi dengan Golkar dan Gerindra, sehingga bisa saja AHY jadi cawapres Erlangga atau jadi cawapres Prabowo. Bukannya takut dengan ancaman Partai Demokrat tersebut, Nasdem malah memberi serangan balik. Mau ambil opsi lain,
Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan, atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar, ujar waketum partai yang mau merestorasi Indonesia tersebut, Ahmad Ali, dengan nada mangkel. Ali pun mengatakan bahwa sejak awal koalisi perubahan sudah sepakat untuk bekerja sama, dan soal cawapres berdasarkan piagam perjanjian setiap partai menyerahkan kepada Anies, memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Nah, mandat itulah yang hari ini digunakan oleh Anies untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira cawapres yang pas, ungkap Ali lagi, juga dengan nada kesal. Anak buah Surya Paloh itu pun tanpa tedeng-aling-aling mengatakan penurunan elektabilitas tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Nasdem, dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Cadas sekaligus ngeri-ngeri sedap. Terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat nggak usah bikin gaduh di koalisi perubahan karena berpotensi membuat keretakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten saja mendukung Anies meskipun cawapresnya bukan AHY. Ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem dan PKS, karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Begitulah kura-kura. Artikel yang dari Show.com ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?